Jadi kalau tanya, "Lu prefer perusahaan yang seperti apa?" Gua akan jawab, gue suka perusahaan yang udah pasti, dia growth capex-nya. Tapi ketika Covid dia lihat itu sewanya murah, dia hajar. Gue suka tuh. Jadi preferensi pribadi gue biasanya avoid bisnis yang heavy-nya justru di M&A. Menurut gue tuh artinya biasa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan dengan capital-nya. Nah, dan capital allocation yang keempat atau terakhir, ya ini jadi secara fundamental. Memang cuma ada 4 cara, ya tidak ada cara lain. Cara terakhir adalah antara share buyback atau dividen ke pemegang saham. Jadi uang sisa yang udah tidak bisa ke growth capex ya, misalnya Holy Wing sudah tidak bisa buka outlet lagi, sudah tidak efisien untuk buka outlet lagi, itu bisa dibagikan ke para pemegang saham. Kalau udah TBK itu bisa buyback ya, dibeli di pasar lagi sahamnya, atau dibagikan secara dividen. Nah, ini kalau di luar negeri ini udah jadi hal yang lumrah ya untuk dibagikan secara buyback ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sering buyback itu seperti Apple, seperti Nvidia. Mereka kalau ada laba bersih yang tidak dipakai untuk antara R&D, growth capex, mereka beli lagi sahamnya di publik. Seperti Exxon kita lihat itu banyak sekali melakukan buyback. Tapi kalau perusahaan-perusahaan non TBK seperti misalnya Bloomberg ya, mereka akan bagikan dalam berupa dividen ke para pemegang sahamnya. Jadi sedikit rekap ya, fundamental yang pertama, ya ini baru fundamental yang pertama, ya, yaitu capital allocation. Nah, capital allocation ini bisa dilakukan dengan 4 cara, growth capex, R&D dan advertising, ya, M&A, dividend and buyback.